butuh banget untuk hero-hero yang bisa nembus atau Dominus Ice lah, minimal udah dibuat juga nanti di early ataupun di mid game-nya. Tapi ada Fanny yang menjadi pilihan berikutnya dari Bigetron Era, lagi-lagi bakal coba untuk eliminasi ke arah Assassin. Alright, Fanny kini yang ditutup next dari Aura. Mereka belum punya, dari segi Bigetron Era belum punya roamer, belum punya EXP lane. Jika nanti Pakito untuk Vival dijadikan jungler, jadi bisa aja mereka target winning dan tepat saja di mana Aura Panic coba untuk mulai menutup opsi roamer yang bisa digunakan oleh seorang Vivian. Satu hero terakhir, jungler lagi kayak akan ditutup oleh Bigetron Era dengan Lancelot masih terbuka, atau mereka akan coba untuk tutup ke area roamer juga. Ultimate Hilda mungkin yang akan ditutup. Ingat dari sisi Aura Phoenix masih belum memiliki roamer, dua-duanya sama belum punya roamer. Ya ini roamer masih terbuka dengan sangat amat lebar ya, jadi bisa jadi pilihan berikutnya atau balik lagi ke arah Assassin. Antara dua itu untuk Bigetron Era kali ini bisa ke arah Matilda atau Lolita, bahkan juga bisa jadi satu kemungkinan untuk kedua tim ya. Kita bakal lihat aja, ternyata Hayabusa menjadi pilihan mereka berikutnya. Last bet, Vival ini masih harus di-respect juga. Assassin yang terbuka berarti masih ada Karina yang bisa dibilang salah satu hero signature juga. Karina, Lancelot masih terbuka. Jika memang ingin digunakan oleh Bigetron Era, mengingat possibility untuk seorang jungler Assassin masuk ke area line up hero dari Aura Phoenix masih cukup possible sih, dan bahkan masih bisa dibilang enak juga untuk masuknya. Tapi Aura Phoenix, akankah mereka untuk menutup satu hero terakhirnya ke area jungler? Atau mereka akan coba untuk tutup ke area, Terizla untuk Fumi Echo. Ingat dia mungkin bisa dibilang dengan ada Pakito, bisa saja Bigetron Era menempatkan Pakito ke area jungler, dan lagi Terizla menjadi pilihan. Tapi Bigetron Era akan mulai untuk mempick hero seperti apakah yang akan dipilih untuk jadi roamer oleh Bigetron Era kali ini. Momen-momen penentuan ya kalau kita ngelihat dua last pick dari masing-masing tim. Balik lagi, ini Pakito masih fleksibel juga. Mereka mau ngambil ke arah XP lane-nya masih bisa lagi, Assassin juga masih bisa lagi. Tapi roamer yang bisa dibilang akan diperebutkan, Akai yang mereka bawa ke dalam game kali ini. Makanya baik banget. Polos Akai. banget mukanya. Makanya polos banget. Akai yang ini sebenarnya masih flex positioning juga ya. Kita tahu Akai bisa ada di area EXP karena possibility paket untuk jungler masih cukup besar. Dan mungkin dua hero flex positioning ini akan terjawab ketika satu hero terakhir terlihat untuk Bigetron Era. Kini fokus kita untuk Aura Phoenix karena mereka akan langsung mengambil dua hero terakhir mereka. Belum ada jungler dan juga roamer. Kita akan lihat tentunya roamer seperti apa yang akan diambil untuk nantinya bisa melakukan inisiasi, bisa melakukan pelindungan. Dan Lolita wise pick dengan adanya Wen di tangan Bigetron Era. Lolita bisa menjadi jawaban untuk menanggulangi pergerakan dan juga Hellcard. Yes, dengan adanya Hellcard kali ini bakal banyak mati lampu, tapi Esmeralda menjadi pilihan mereka berikutnya. Ini dia untuk line up dari kedua tim yang sudah terlihat. Timus yang bakal berada di sisi XP, dan menurut aku kayaknya mungkin Akainya yang bakal ada di jungler kah? Kita akan lihat. Pakito Masih belum enggak, Akai roamer. Pakito jungler. Akai roamer, Pakito jungler. Tadi satu hero terakhirnya Esmeralda di XP. Pakito jungler. Oh ya, Akai roamer berarti ya. Ini Akai akan ditempatkan di area roamer. Buat teman-teman dari Bigetron Era dan DC Sets, kita akan lihat bagaimana implementasinya. Kalian jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar dengan hashtag AuraFire untuk tim dari Aura Phoenix, dan juga hashtag Bigetron Win untuk Bigetron Era, karena ini dia game kita yang pertama di match kita yang pertama hari kedua. DC Sets, welcome to the land of Dawn. Yes, welcome to the land of Dawn kali ini dengan adanya Hellcard ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu pengacak-ngacak untuk adanya seorang One-One
dari tangan-tangan dari teman Bigetron Era. Tapi bisa banget juga untuk kalian yang pengen ngacak-ngacak Land of Dawn bersama teman mabar dari Lita. Karena Lita jasa teman mabar setiap saat. Setiap saat. Dan kini kita bisa lihat juga di mana Vivian udah mulai bermain secara agresif. Kini dia sempetin dirinya untuk mengarah ke area jungle pattern dari Oroponix, tapi Little Wonder yang hadir di detik ke-48 sudah mulai hadir dan menjadi pertikaian dan perebutan dari kedua belah tim. Skirmish sudah mulai terjadi, Vipal sudah mulai tergerus HP oleh seorang Bulat. Bulat masih belum mundur dalam first blood, berhasil diamankan dengan yang Molten Sage yang dikeluarkan, tapi Bulatnya nggak bisa pulang karena diberikan damage oleh 3 hero, dan itu dia pembayaran cukup konstan dari sisi Bigetron Era, 1-1 trading kill di menit kita yang pertama. Iya, tapi masalah Bigetron harus kehilangan seorang Vival di early-nya. Ini bakal jadi satu kerugian, meskipun kalau kita lihat di sisi atas pun dari seorang Bijal cukup kesulitan dengan mobility yang dipunyai oleh seorang Wanwan. Apalagi di early dia bisa banget untuk main di area semak-semak. Dengan adanya seorang Bijal yang belum ngamain karena ultimate-nya pun, ini bakal jadi satu hal yang cukup sulit. Dan akan kedatangan backupan dari seorang Azumi juga memberikan bala bantuan. Sementara di sisi lain juga Bulat bersama seorang Fumi Eko Infinity War akan terjadi untuk saat ini. Benar sekali, tentunya di area early, Bigetron Era harus mulai cari kompensasi lagi. Walaupun dari area Gold Network mereka benar-benar udah mulai mengimbangi dan bahkan nge-lead dari segi network tersebut. Tapi dari Oroponix kini mereka coba juga untuk menjaga possibility keamanan dari segi objektif yang mereka miliki. Tentunya di area mid lane udah ada encounter di mana dari kedua belah pihak ini sudah mulai melakukan skirmish yang terjadi lagi pop up gitu saja. Azumi masih bisa mundur untuk menghindari serangan. Bigetron Era gagal untuk men-take down satu hero dari Oroponix. Iya, satu garis lurus dari seorang Cesa, ditambah lagi ada mystical field-nya berhasil menyelamatkan keberadaan dari seorang Azumi, saling bantu-membantu untuk kali ini. Tapi Bigetron Era dengan turtle yang udah mulai muncul di sana bakalan langsung di set up begitu saja. Fumi Eko pun akan langsung ngecek ke arah semak-semak, memberikan zoning out terus-menerus ke arah seorang Bulat. Dan lihat damage yang masuk benar-benar banyak banget, tapi Bulat masih bisa memberikan satu pembalasan damage yang cukup terasa. Heavy Spin yang masuk, connect lagi, satu persatu pemain akan hilang kayak itu dari seorang Bulat. Ya, kali ini gak bisa bertahan terlalu lama dengan adanya beberapa pemain di sana yang standby. Tapi Chell juga dalam bahaya yang sama karena satu last point weakness-nya belum berhasil dipecahkan ke arah seorang Bijal. Wow, ketika dari sisi Bigetron Era berkumpul ya, mid lane, roamer dan juga jungler mereka untuk melakukan rotasi ke area satu lane pasti akan membuahkan hasil. Terlihat di area bottom lane di mana satu hero Oroponix harus terpunish. Tapi kita bisa lihat juga di Dark Fold dibuka begitu saja di area top lane. Mikasa mengarah karena seorang Chell masih bisa coba untuk menghindari serangan. Mikasa coba untuk mulai mundur, tapi Jimmy datang dari belahan bumi sebelah bawah untuk berikan punishment ke area seorang Mikasa yang komit ke area depan, membuat dia pun harus terkill di tangan seorang Jimmy. Oroponix tidak mendapatkan kompensasi dari kehilangan satu jungler mereka di area top lane. Sayang banget tadi nomor 11-nya hanya connect ke arah seorang Vivian. Menjadi satu kerugian tentunya untuk para teman dari Aura Phoenix. Dan kita lihat juga Vivian yang masih menunggu kedatangan dari seorang Bijal yang semakin dekat lagi. Tapi Chell benar-benar dalam bahaya. Tapi pergerakan dari seorang Skinny juga akan sedikit memberikan bala bantuan, ngasih presence-nya yang sudah mulai terasa dan langsung saja dibuka. Penyerapan darah kali ini karena seorang Cesa dan juga Azumi, meskipun memang masih bisa dihindarkan dengan adanya mystical field yang connect, membuat pergerakan dari seorang Cini. Tapi lihat Vival datang dan langsung menumbangkan satu pemain Cesa. Gak bisa ngapa-ngapain lagi ketika udah adanya tonjokan demi tonjokan dikeluarkan oleh seorang Vival. Dan lagi-lagi satu pemain akan terculik. Azumi juga harus hilang dalam sekejap mata. Wow, setup Bigetron Era benar-benar memberikan kejutan bagi Oroponix, dan Mikasa ini nggak bisa untuk mengambil satu buah objektif purple buff-nya, mengingat ada 3 hero yang di depan matanya. Mikasa hanya bisa merelakan objektif tersebut direnggut begitu saja, dan kini Vivian sudah mulai nakal, maju begitu saja untuk memukul mundur Mikasa yang ingin mengamankan monster jungle-nya. Tidak diberikan space untuk Mikasa berkontribusi bagi Oroponix karena kini turtle yang pertama, bahkan teritorial pun sudah mulai diakuisisi oleh Bigetron Era. Azumi yang coba untuk melakukan observasi pun langsung dipukul mundur begitu saja. Blood Up sudah mulai menyerap darah dari seorang Azumi. Namun Blast berhasil diarah begitu saja, tapi Shutdown berhasil diamankan. Namun Turtle kini sudah mulai diamankan oleh seorang Vival. Fumi Eko mengobrak-abrik line up belakang dari Oroponix, membuat Aura sudah mulai kalang kabut dan lebih memilih untuk mundur dan gak mau follow up lebih jauh lagi. Itu kalkulasi nomor 16 yang bisa dibilang cukup on point ya, dengan adanya satu flicker mundur ke bagian belakang ngebuat dari seorang Cini harus ditumbangkan untuk pertama kalinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, Bigetron
Bigetron Era. Seorang Chell dikasih space yang benar-benar gede banget, bahkan Vivian dengan satu pentungannya itu udah siap banget untuk nge-clear ke arah wave minion yang mencoba untuk masuk dan menjadi first outer turret untuk Bigetron Era. Wow, mereka benar-benar udah menjadi real, tapi Bijel maju tentunya dengan heavy crossbow-nya membuat Chell nggak bisa membendung damage yang diberikan oleh seorang Bijel. Membuat dari sisi god lane Bigetron Era yang berhasil mengamankan satu objektif turret pun harus tumbang begitu saja di area bottom lane. Bumi Eko udah mulai coba untuk mendapatkan plane B-nya, di mana dia coba untuk melakukan cutting terhadap wave minion yang dimiliki oleh Aura Phoenix untuk bisa menumbangkan objektif tersebut. Tapi dua hero lain dari Bigetron Era memfokuskan dirinya di area mid lane. Ingat bulat yang coba untuk memanfaatkan kosongan ingin membersihkan wave minion dan memberikan jalan supaya center turretnya hilang. Tapi di area top lane Bijel dan Azumi memanfaatkan kekosongan untuk menumbangkan struktur bangunan yang dimiliki oleh Bigetron Era. Ini dia akan dicoba untuk dapetin ke arah outer turret dari Bigetron Era, masih bisa ditahan oleh seorang Chell meskipun memang sedikit lagi darahnya tersendat, namun habis spin lagi-lagi dibuka oleh seorang Vivian memberikan satu inisiasi meskipun harus hilang juga dengan adanya seorang Bijel dan nomor 11-nya connect ke arah seorang Bumi Eko menjadi bakal bencana untuk kali ini bagi teman-teman dari Bigetron Era. Tapi Downy Lady ternyata belum cukup sakit untuk bisa ngedapetin satu eliminasi dan reset harus segera dilakukan oleh kedua tim karena kali ini lihat ada seorang Vival yang udah mengincarkan seorang bulat-bulat. Apakah masih bisa bertahan karena udah gak ada Inferno lagi yang tersisa untuk menit yang ke-7 dan menjadi eliminasi tambahan bagi Bigetron Era. Alright, kini dari sisi Vival udah mulai terlihat dengan di sisi orange buff yang dimiliki oleh Phoenix. Mikasa sejauh ini masih bisa mengoptimalkan posisinya dengan minim tertingkap. Jadi dia ingin menyelamatkan satu buah orange buffnya, membuat dirinya pun harus terkikis dari sisi health bar-nya Bumi Eko. Orang peradakan lane up, berikan damage pressure karya Azumi agar tidak bisa menjaga objektif yang dia miliki, dan benar saja satu kali gerakan, dua bahkan tiga objektif berhasil diamankan, di mana ada satu buah purple orange buff dan bahkan satu objektif turret pun berhasil diambil oleh Bigetron Era menuju satu objektif turtle tambahan. Ya, tadi ada percobaan juga dengan downloadnya coba untuk memberikan satu fasilitas setidaknya, tapi masih belum berhasil. Terlalu banyak HP dari turtle tersebut, dan kalau kita lihat dari segi objektif sendiri Bigetron Era belum unggul terlalu jauh ke arah 3 ribuan, tapi tentu saja ini bakal menjadi advantage yang cukup terasa, apalagi dengan 3 outer turret yang udah berhasil mereka amankan. Dari segi rotasi mereka mau main ganking juga dengan adanya heavy spin dari Sarah Vivian, ini bakalan lebih leluasa lagi, lebih enak lagi untuk dilakukan. Yes, dan di menit kita yang ke-7 kini Bigetron Era sudah berhasil melantakan 2 objektif turret yang ada di area top lane, misalkan base turret dari Aura Phoenix. Ini mereka pun langsung menerapkan satu buah plan B-nya untuk langsung melakukan conceal ke depan heavy spins, langsung mendekatkan diri ke area Azumi, di mana Azumi pun menjadi bulan-bulanan warga Bigetron Era. Bloodout dibuka begitu saja menyerap darah dari Azumi yang tidak boleh pulang, tapi masih bisa bertahan dengan dia golden for rock. Langsung saja dibuka satu door nightfall, di mana mata dari Bigetron Era tergelapkan begitu saja. Damage dari heavy crossbow membuat satu hero dari Bigetron Era harus tumbang. Looking for another kill, ini dia counter setup dari Phoenix membuat dari sisi Cini pun harus tumbang. Bumi Eko coba untuk mulai bertahan tapi ternyata still survive, dan Chell memperak ke lane up belakangnya dengan swallow pad yang dibuka, namun ternyata bulat berada di area belakang dirinya, membuat Bigetron Era harus kehilangan 3 pemain mereka di area bottom lane. Wow, snowballing dari Aura Phoenix kali ini bisa dibilang benar-benar berhasil. 3 pemain bahkan langsung hilang dalam sekejap mata, dan kita bakal lihat untuk replaynya seperti apa, karena tadi fight yang dibuka sebenarnya dengan ngebuat Azumi mundur ke bagian belakang itu bisa dibalesin, apalagi Cini udah melakukan satu inisiasi escape, tapi lihat damage dari seorang Mikasa nggak bisa ditahan. Dan ini juga momen yang aku suka, dimana seorang Chell yang coba untuk ngebuka point weakness-nya, Bijelnya mepet terus ke arah tembok, gak mau ngebiarin satu crossbow of tank pun terbuka, dan ngebuat seorang Chell gak bisa terbang tinggi untuk game kali ini. Dan kembali lagi kita mau lihat dari seorang Vivian yang akan memberikan sedikit penjagaan di area purple buff. Purple buff kini udah mulai coba untuk di harassment lagi, mana Bigetron Era masih belum mau mundur. Mereka coba untuk mulai memperak-peradakan kembali. Turtle kini mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama. Bigetron Era langsung mundur ke area belakang, mengingat mereka harus memulai setupnya. Dan kini Vival dan kawan-kawan sudah mulai memancing keributan konsil. Terlihat yaktif kalau seorang Azumi menempatkan posisinya di area rumputan. Coba untuk mulai mundur sejenak dari sisi sininya untuk menghindari serangan dari Aura Phoenix yang sudah ready untuk melakukan kontes ke area satu objektif Lord tersebut. Tapi Bumi Eko yang berada di area garda depan coba untuk mulai memukul mundur Aura Phoenix, coba untuk mulai reset dengan tetap mengisi rumputan agar mereka
mereka tetap ready untuk nantinya melakukan kontes karya Lord yang pertama. Iya, tapi sebenarnya kalau kita ngelihat ya team fight kalau misalnya mau coba untuk di counter oleh Aura Phoenix nih, Aura Phoenix masih bisa banget untuk memberikan satu kemenangan karena mereka punya dua efek immobilize yang terjadi antara 16 dan juga Mystical Field. Tapi kali ini Lordnya bakal diikhlaskan saja, tapi mereka bakal mencoba untuk pertukaran dengan raja satu eliminasi yang setidaknya bisa dapetin, namun Heaven's Speed dari seorang Vivian masih bisa melarikan dirinya dengan HP yang begitu terbatas dan ngebuat Aura Phoenix mendapatkan kerugian yang cukup besar. Oh my god, dari sisi Bigetron era, entah simulasi apa yang mereka terapkan hingga Aura Onyx tidak bisa masuk ke area objektif Lord tersebut. Tapi kita bisa lihat dari sisi itemnya, di mana dari sisi Pijel benar-benar bisa memberikan damage yang optimal, dan bahkan di masa-masa krusial ini dia 0 terpick off. Dengan adanya Windtalker, Berserker Fury, damage yang diberikan oleh dirinya mampu untuk memeltdown hero-hero dari Bigetron era. Tapi dari sisi seorang Mikasa, tentunya Mikasa juga udah benar-benar bisa menyumbangkan damage. Kita bisa lihat juga dia hanya 1 kali terpick off, 2 hero output dealing damage utama Aura Onyx kini benar-benar bisa memposisikan dan mengoptimalkan posisinya dengan sangat baik. Namun kini mereka sudah mulai harus memikirkan defense mechanism karena dengan adanya patron Bigetron era yang benar-benar siap banget untuk menembus pertahanan dengan adanya Lord pertama, ini yang perlu diantisipasi oleh Aura Onyx. Betul sekali, ini dia 3 base turret yang masih bakal coba untuk dicar satu persatu oleh para pemain dari Bigetron era. Volley Storm bisa saja langsung dibuka, tapi kali ini hati-hati juga 16 bisa saja dibuka, tambah lagi Downhill Light kali ini yang langsung menumbangkan seorang Fumieko, ditambah lagi keberadaan dari seorang bulat yang sangat amat maksimal menjaga di area terdepan dengan Inferno-nya, dan bahkan kali ini masih coba memberikan sedikit pencicilan ke arah seorang Rachel. Hati-hati gak ada weakness point yang bisa terbuka, tapi akhirnya terbang juga mencoba untuk mengincar karena seorang bulat dan berhasil. Satu pertukaran dan cukup worth it bagi Bigetron era karena mereka udah tinggal menyisakan 3 base turretnya aja, tapi Aura Phoenix masih cukup bisa, double kill berhasil diamankan juga oleh seorang Vival, bahkan triple kill untuk seorang Vival di 12 menit yang pertama. 2 pemain tersisa dari Aura Phoenix yang harus benar-benar melakukan full defensive karena bahkan seorang Chidi dan juga Vival masih bertahan di sana, masih coba untuk mencari lagi kesempatan dan celah yang terbuka dari Aura Phoenix. Yes, ini keuntungan dengan adanya Cesa menggunakan Xavier ya. Kita bisa lihat high ground mereka terlihat cukup kuat walaupun 3 hero Aura Onyx benar-benar harus terpunish dengan adanya setup war yang dibentuk oleh Bigetron era di area top lane. Dan Bigetron era sudah melihat bagaimana Aura Onyx benar-benar memiliki high ground defense yang kuat. Mereka tidak bisa dan memaksakan kehendak. Mereka prefer untuk reset mundur kembali sampai line up mereka kembali fully. Dan kini dari sisi Bigetron era sudah mulai mengakuisisi beberapa jungle pattern yang dimiliki oleh Mikasa. Peluang tersebut tidak disia-siakan, dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Lord kita yang kedua akan muncul dalam waktu 32 detik lagi. Bigetron era memilih untuk memanage wave minion yang memaintain agar mereka akan jauh lebih bisa masuk lagi. Tapi Aura Onyx jadi mereka juga sedang memikirkan celah untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki karena setengah bagian dari objektif mapping mereka dikuasai oleh Bigetron era yang berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang Aura Onyx miliki. Ini dia yang berbahaya ketika Vivian udah ngebuka lagi karena Spin-nya dong, nilai tampaknya gak bakal terlalu berpengaruh karena Mega Kill cukup berhasil dilakukan seorang Vival. Bahkan Azumi udah gak bisa berkutik apa-apa lagi ketika harus berhadapan dengan 4 pemain langsung dari Bigetron era. Tapi ini belum menutup kemungkinan juga bagi Aura Phoenix bisa saja membalikan keadaannya dalam waktu yang cukup singkat karena ini bakal jadi perebutan Lord yang cukup sengit juga harusnya antara Aura dan juga Bigetron era. Bulat sekarang udah mulai menjadi bulan-bulanan, Dark Deck Bolt dibuka begitu saja, dan Vivian harus tumbang di tangan seorang Mikasa. Bijel still survive, tapi ternyata tidak juga shutdown. Berhasil diterapkan oleh seorang Chini, dan Lord kita yang kedua kembali disekir oleh Bigetron era. Bulat, what are you doing? Mau kemana kamu? Dia pun tidak dibolehkan pulang oleh Vival dan juga Fumieko, membuat Bigetron era berhasil mengamankan pundi-pundi advantage dan disadvantage buat Aura Onyx. It will be disaster karena mereka benar-benar harus mulai memikirkan mitigasi upaya untuk penanganan bencana yang di depan mata mereka karena kini Vival sudah mulai memasuki teras rumah dari Aura Onyx. Lord yang sedang mereka sekirakan siap-siap untuk berjalan ke area top lane dari Aura Onyx yang sudah tidak ada lagi penjagaan terhadap base turret ya. Ya, sini benar-benar harus ditahan sih ya, apalagi dengan kembalinya dari seorang Bijel. Mikasa juga dalam 2 detik lagi, harusnya masih ada waktu sebenarnya untuk kembali bersama-sama dengan 5 pemain. Tapi balik lagi, Lord ini di atas sampai yang ke-12 bakalan lebih thankful lagi bagi teman-teman dari Bigetron era. Minion Wave sudah mulai masuk, apalagi base turret di area bawah bakal jadi incaran pertama mereka. Fumieko dan juga Vivian yang bakal mencari satu lock target dengan Heaven Spin-nya dan juga Falling Star Moon. Tapi dong nilai yang gak kawan ke arah siapapun, gak bisa ngasih sedikit poke damage juga untuk bisa mengeksekusi dengan lebih banyak lagi. Tapi Mystical Field-nya berhasil mengenai ke arah beberapa pemain. Chini maju ke bagian depan, gak ada takutnya, tapi kali ini harus ditembakkan juga dari seorang Mikasa dan Default yang dibuka mengacak-acak permainan dari Bigetron, tapi base-nya akan tetapkah diamankan, dan benar saja Bigetron era take the game, mendapatkan game yang pertama sebagai
untuk hari ini. Wow, what a play game. Bigetron Era berhasil melantahkan pace high ground dari sisi Auraponics dan gak membiarkan Auraponics untuk bisa kembali menerapkan dan bahkan mengupayakan untuk menanggulangi bencana di depan mata mereka. Pada play game kita bisa lihat tadi lot terakhir benar-benar diberikan space untuk jalan. Mereka benar-benar memukul mundur, khususnya Vivian yang fokusnya hero-hero dari Bigetron Era tadi tuh memukul mundur teman-teman Auraponics agar Lordnya bisa langsung masuk, karena kita tahu base syarat dari sisi teman-teman Auraponics tadi udah benar-benar dihancurkan oleh tim Bigetron Era. Betul, dan kalkulasi ya, lagi-lagi Bigetron Era dari kemarin mereka tuh udah menunjukkan banget kalkulasi seperti apa yang mereka buat, apalagi ketika tim fight ya. Mereka bisa kalkulasi Cini itu bisa bertahan berapa lama, terus juga tadi kita melihat dari seorang Chell ketika ada